Halo, Assalamualaikum teman-teman fisika. Kembali lagi dengan saya, Bu Isti, dalam pembelajaran fisika di materi usaha dan energi. Nah, kali ini bertemu lagi dengan saya. Sebelum dimulai pembelajaran, baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kembali lagi dalam pelajaran fisika. Banyak nih siswa mengatakan fisika itu adalah pelajaran yang sulit, apalagi menakutkan. Tetapi menurut saya fisika itu tidak rumit jika kita memahami konsep. Konsep adalah kunci utama dari pembelajaran fisika. Apalagi jika kita memahami konsep usaha dan energi, menurut saya kita dapat memahami materi ini. Usaha dan energi juga banyak dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, sebelum dimulai pembelajaran, saya akan membacakan tujuan pembelajaran dan kompetensi dasar pada materi usaha dan energi. Yang pertama itu kompetensi dasarnya ada di KD 3.3. Yang pertama, menganalisis konsep usaha, energi, hubungan usaha dan perubahan energi dan hukum kekekalan energi untuk menyelesaikan permasalahan gerak dalam peristiwa sehari-hari. Yang kedua yaitu KD 4.3, memecahkan masalah dengan menggunakan metode ilmiah terkait dengan konsep gaya dan kekekalan energi. Selanjutnya itu ada tujuan pembelajarannya ada 6. Yang pertama kita dapat menjelaskan konsep usaha. Yang kedua mendeskripsikan konsep energi. Yang ketiga menganalisis tentang energi potensial, energi kinetik, dan hukum kekekalan energi mekanik. Yang keempat itu ada menganalisis hubungan usaha dengan berbagai energi. Yang kelima menjelaskan konsep daya. Yang terakhir kita dapat menyelesaikan persoalan terkait materi usaha dan energi. Oke, kita langsung saja masuk ke pembelajaran pertama yaitu konsep usaha. Di sini saya ada ilustrasi. Teman-teman bisa melihat video ini dan Nah, perhatikan ilustrasi berikut ini. Kenapa troli tersebut dapat bergerak? Kenapa? Ayo. Ya, benar sekali ya. Troli ini bergerak karena salah satu peristiwa melakukan usaha. Nah, usaha sendiri itu perpindahan energi melalui gaya yang bekerja kepada benda sehingga menyebabkan benda tersebut berpindah. Di mana dimensi usaha sendiri itu adalah ml kuadrat T min kuadrat. Selanjutnya kita mempelajari cara menghitung besarnya usaha dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama yaitu besar usaha jika gaya yang bekerja searah dengan perpindahan. Nah, tadi udah dijelaskan di awal, troli itu dapat maju dengan gaya dengan searah itu disebabkan oleh adanya perpindahan. Contohnya itu sama seperti yang ini, di mana di saat kita mendorong troli dengan diberikan gaya oleh tangan, menyebabkan dia searah dengan perpindahannya. Dapat diselesaikan dengan rumus W sama dengan F kali S. W itu sebagai usaha dengan satuan Joule, F itu gaya yang bekerja pada benda dengan satuan Newton, dan S sebagai perpindahan dengan satuan meter. Yang kedua yaitu menghitung besarnya usaha jika gaya yang bekerja membentuk sudut dengan arah perpindahannya. Dapat dilihat nih contohnya saat kita menarik mobil-mobilan dengan beban dengan seutas tali ditarik dengan tangan itu membentuk sudut antara tali dengan dasar tanah. Secara detail bisa dilihat dalam balok sebelah itu ditarik dengan gaya miring sehingga dia dapat diproyeksikan terhadap koordinat X dengan Y. X-nya itu adalah F cos alpha dan untuk Y-nya itu adalah F sin alpha. Untuk permasalahan ini dapat diselesaikan dengan rumus W sama dengan F cos alpha kali S. Untuk alpha sendiri itu adalah sudut antara arah gaya dan perpindahan. Yang ketiga yaitu besar usaha jika arah gaya yang bekerja tegak lurus dengan perpindahan.
Contohnya, seorang kurir mengangkat paket dari lantai ke suatu tempat dengan horizontal sehingga dia membentuk tegak lurus dengan perpindahannya. Diselesaikan dengan cara W sama dengan F cos alpha dikali S sama dengan F cos 90 kali S. Kenapa cos 90? Karena dari saat kita memindahkan paket ini, dia berbentuk tegak lurus, di mana besar sudut tegak lurus itu adalah 90 derajat. Maka hasilnya cos 90 derajat adalah 0. Maka W sama dengan 0. Selanjutnya, itu ada besar usaha jika arah gaya yang bekerja berlawanan dengan arah perpindahan. Contohnya di saat kita lari di treadmill, di mana kaki kita itu sebagai gaya yang berlawanan dengan arah treadmill yang menyebabkan bernilai negatif. Untuk menyelesaikan masalah ini dengan rumus W sama dengan F cos alpha dikali S sama dengan F cos 180 kali S sama dengan negatif F kali S. Kenapa kok cos 180? Cos 180 itu dari besarnya sudut yang terbentuk dari kaki sebagai gaya dan arah treadmill sebagai arah perpindahan, sehingga sudut yang dihasilkan yaitu cos 180. Cos 180 itu juga sama dengan min 1. Maka dapatlah dihasilkan W sama dengan negatif F dikali S. Negatif ini menunjukkan bahwa dia berlawanan. Dan selanjutnya itu ada besar usaha jika gaya yang bekerja tidak menyebabkan perpindahan. Nah, contohnya di saat kita mendorong batu, sekuat apapun tenaga kita yang kita dorong adalah batu, tetapi batu itu tidak menyebabkan perpindahan, maka perpindahannya bernilai 0. Nah, dapat diselesaikan dengan W sama dengan F kali S sama dengan F kali 0. Selanjutnya itu adalah besar usaha jika diketahui grafik F delta X. Bagaimana cara menyelesaikan ini? Yang pertama, kita dapat menentukan bangun datar apa yang terbentuk pada grafik ini. Setelah itu, selanjutnya kita dapat menghitung usahanya dengan menggunakan luas daerah di bawah grafik tersebut. Seperti segitiga ini, maka untuk usahanya itu dihitung menggunakan luas segitiga. Dan sebelahnya ini ada trapesium, di mana cara mengerjakannya menggunakan rumus trapesium. Nah, saya rasa untuk konsep usaha cuma ini saja, dan teman-teman pasti bisa memahaminya secara detail dengan cara belajar. Selanjutnya kita masuk konsep kedua, yaitu konsep energi, di mana kemampuan untuk melakukan usaha. Usaha dan energi ini saling berkaitan. Kenapa? Usaha tidak akan bisa terjalani karena tidak adanya energi. Untuk dimensi energinya sendiri itu ada ml kuadrat dikali t kuadrat min. Selanjutnya kita mempelajari bentuk-bentuk energi. Untuk materi usaha energi ini kita hanya membahas 3 bentuk energi. Yang pertama potensial, yang kedua kinetik, yang ketiga gabungan dari kedua energi, yaitu mekanik. Yang pertama kita bahas dulu nih potensial. Energi potensial itu apa? Energi yang dimiliki suatu benda karena kedudukan atau posisinya terhadap titik acuannya. Contoh, pengendara sepeda ini saat menanjak bukit. Yang kedua, posisi buah kelapa pada pohonnya. Nah, energi potensial ini terbagi 2 bentuk. Yang pertama, bisa dilihat nih, energi potensial gravitasi, di mana ini ada contohnya adalah buah kelapa pada pohonnya jatuh ke dasar, itu terjadinya gaya gravitasi, sehingga kita dapat menyelesaikan permasalahan ini dengan rumus EP sama dengan M kali G kali H. EP sebagai energi potensial dengan satuan Joule, M sebagai massa,
G itu sebagai percepatan gravitasi, sedangkan H itu ketinggian benda dari titik acuan. Yang kedua yaitu energi potensial, di mana kita ingin tahu berapa besar perubahan dari gaya yang ditimbulkan dari dorongan atau tarikan pegas tersebut. Itu ditandakan dengan delta X. Dan untuk menyelesaikannya menggunakan rumus EP sama dengan setengah F dikali delta X sama dengan setengah K dikali delta X kuadrat. Nah, EP sebagai energi potensial dengan satuan Joule, F itu gaya dengan satuan Newton, sedangkan K konstanta pegas dengan satuan N/m, delta X pertambahan panjang pegas atau selisih panjang pegas sebelum dengan sesudah dengan satuan meter. Selanjutnya itu ada energi kinetik. Energi kinetik itu energi yang dimiliki suatu benda karena gerakannya. Nih contohnya ada pada biang lala. Teman-teman tahu kan cara konsep biang lala itu berputar? Dia di awal-awal dia sangat pelan. Kelama-kelamaan biang lala akan diputar secara perlahan, dia akan mengencang atau agak kuat gitu kecepatannya. Nah, maka semakin besar kecepatannya, maka semakin besar pula energi kinetik yang dihasilkan oleh biang lala tersebut. Untuk menyelesaikan permasalahan ini menggunakan EK sama dengan setengah mv kuadrat. EK itu sebagai energi kinetik dengan satuan Joule, M itu massa dengan satuan kilogram, V itu sebagai kecepatan benda dengan satuan m/s. Terakhir itu ada energi mekanik. Energi mekanik ini yang dimiliki benda karena sifat geraknya. Nah, energi mekanik ini gabungan antara energi kinetik dan energi potensial. Contohnya, di saat buah kelapa yang jatuh pada dasarnya itu terjadi percepatan V ya. Setelah buah itu jatuh juga karena adanya gravitasi, maka EM sama dengan EK ditambah EP. EM untuk EK-nya itu adalah setengah mv kuadrat, untuk EP-nya berarti ditambah M kali G kali H. Selanjutnya kita mempelajari hubungan usaha dan energi. Sebelumnya saya sudah mengatakan bahwa usaha dengan energi ini pasti saling berkaitan. Apalagi usaha juga ada berkaitannya dengan energi potensial, ada juga usaha dengan berkaitan energi mekanik. Bisa kita bahas. Yang pertama yaitu hubungan usaha dan energi potensial. Usaha adalah perubahan dari energi potensial. WAB sama dengan delta EP sama dengan EPA dikurang EPB. Sehingga dihasilkan WAB sama dengan M kali G dikali HA dikurang HB. Dengan usaha, kita dapat menentukan besar usaha yang dibutuhkan untuk merubah bola dari posisi A ke posisi B. Selanjutnya itu ada hubungan usaha dan energi kinetik. Usaha adalah perubahan energi kinetik di mana itu energi kinetik 2 dikurang energi kinetik 1. Usaha sama dengan setengah M dikali F2 kuadrat dikurang F1 kuadrat. Selanjutnya itu ada hukum kekekalan energi mekanik. Jika tidak ada gaya luar yang diberikan pada sistem, maka nilai jika nilai EP energi potensial dengan energi kinetiknya tidak ada gaya luar yang diberikan, maka dia bernilai konstan sehingga EM1 sama dengan EM2. Untuk EM1 itu adalah EK1 ditambah EP1 dan EM2 itu EK2 ditambah EP2. Selanjutnya dihasilkan setengah MV2 kuadrat MV1 kuadrat ditambah MGH1 sama dengan setengah MV2 kuadrat ditambah MGH2. Perlu diingat nih, jika benda dilepas dengan kecepatan awal berarti V0-nya bernilai 0. Jika benda mencapai titik tertinggi saat dilempar, maka Fp-nya itu bernilai 0. Yang terakhir perlu diingat, jika benda jatuh di permukaan tanah
Nih, misal nih buah kelapa telah jatuh di permukaan tanah, maka halnya itu bernilai 0. Paham? Saya rasa teman-teman paham. Selanjutnya kita masuk ke konsep daya. Konsep daya ini usaha yang dilakukan tiap satu satuan waktu atau dapat dikatakan sebagai laju perubahan energi. Dapat dirumuskan dengan P sama dengan W dibagi T. P itu sebagai daya dengan satuan watt, W ini adalah usaha dengan satuan joule, sedangkan T adalah waktu dengan satuan sekon. Dari beberapa pemahaman materi, saya rasa teman-teman paham ya. Selanjutnya untuk lebih memahami materi ini, baiknya kita langsung menyelesaikan contoh persoalan. Yang pertama ada soal nih, sebuah mobil mogok di tengah jalan. Seseorang berusaha mendorong mobil tersebut ke pinggir jalan. Namun, mobil ini tidak berpindah sedikit pun dari tempat semula. Usaha yang dilakukan oleh seseorang tersebut bernilai. Nah, yang ditanya berapa usaha yang dihasilkan di saat mendorong mobil tersebut tapi dia tidak berpindah. Tadi saya sudah jelaskan bahwa sekuat apapun kita mendorong benda yang tidak berubah perpindahannya, maka itu dapat dikatakan tidak melakukan usaha atau usaha bernilai 0. Maka jawaban dari nomor 1 ini, usaha yang dilakukan oleh seorang tersebut bernilai 0. Paham? Nah, kita lanjut yang kedua. Nomor 2, balok bermasa 10 kg berada di atas lantai licin seperti gambar. Balok ditarik dengan gaya F sama dengan 25 N, membentuk sudut 37 derajat terhadap arah horizontal. Setelah berpindah ke kanan 2 meter, besar usaha oleh gaya F sebesar. Nah, kita dapat menyelesaikannya, dapat melihat terlebih dahulu gambar apa yang disajikan. Dari gambar yang disajikan itu membentuk tarikan gaya yang membentuk sudut yang sebesar 37 derajat. Maka kita dapat menentukan usahanya menggunakan rumus W sama dengan F cos alpha dikali S. Nah, kita pilih dulu nih, diketahuinya M sama dengan 10 kg, F-nya 25 N, alfanya itu 37 derajat, dan S-nya itu 2 meter. Nah, mari kita selesaikan. W sama dengan F kali cos alpha dikali S. Lalu kita masukkanlah yang ada diketahui tersebut. 25 dikali cos 37 derajat dikali 2. Di mana cos 37 itu bernilai 0,8. Maka hasil yang diperoleh usaha pada benda yang ditarik miring itu bernilai 40 Joule. Jawabannya adalah B. Selanjutnya itu nomor 3. Sebuah benda dengan massa 3 kg bekerja gaya mendatar yang berubah terhadap jarak yang ditempuhnya, seperti grafik di bawah ini. Jika arah gaya searah dengan perpindahannya, besar usaha yang dilakukan benda hingga berpindah sejauh 7 meter adalah. Langkah pertamanya kita harus menentukan gambar apa sih yang ada di grafik tersebut. Dapat dilihat nih, grafik tersebut terbentuk trapesium. Nah, jadi kita menentukan usahanya itu menggunakan luas trapesium, di mana rumusnya itu adalah setengah A tambah B dikali tinggi. Kita pilih nih, diketahuinya ya, untuk alas trapesium ini adalah 7 meter. B-nya itu sebesar 4 meter. Sedangkan T-nya itu bernilai 20 meter. Yang ditanya adalah W. Maka W sama dengan setengah alas tambah B dikali tinggi. Kita masukkan nih, setengah dikali 7 ditambah 4 dikali 20. Maka yang dihasilkan dari grafik ini menghasilkan usaha besarnya 110 Joule. Jawabannya A. Yang terakhir, soal nomor 4. Sebuah benda 1 kg dilemparkan ke atas dengan kecepatan awal 40 meter per sekon. Besar energi kinetik benda pada saat mencapai ketinggian 20 meter dari tanah sebesar. Nah, udah jelas banget nih yang ditanyakan itu adalah energi kinetik kedua.
Kita pilih terlebih dahulu. M yang diperoleh itu 1 kg dan kecepatan pertama itu 40 meter per sekon. H2-nya itu 20 meter. Yang ditanya adalah EK2. Jadi kita menggunakan rumus hukum kekekalan energi mekanik untuk menentukan EK2-nya. Rumus hukum kekekalan energi mekanik yaitu EM1 sama dengan EM2. EM1 ada EK1 ditambah EP1, EM2 ada EK2 ditambah EP2. Lalu EK1-nya itu setengah MV1 kuadrat ditambah M kali G kali H1 sama dengan EK2-nya tetap karena yang ditanya adalah EK2. Dan untuk EP2-nya itu ada M kali G kali H2. Nah, selanjutnya kita masukin nih angka-angka yang diketahui pada persoalan ini. Setengah dikali 1 kilo dikali 1600 meter kuadrat per sekon kuadrat ditambah 0. Karena hanya itu 0 ya pada energi potensial pertama. Sama dengan EK2 ditambah 1 kilo dikali 10 meter per sekon kuadrat dikali 20 meter. Sama dengan EK-nya itu 800 Joule dikurang 200 Joule. Yang diperoleh dari EK2-nya adalah 600 Joule. Jawabannya adalah D. Dari sekian banyak materi serta contoh soal, teman-teman saya rasa pasti mulai memahami kan konsep usaha dan energi ini. Nah, kalian tidak cukup belajar di sini saja, tetapi kalian harus banyak belajar dengan menyelesaikan soal-soal secara mandiri. Bagaimana? Fisika dalam pembelajaran hari ini menyenangkan bukan? Dan tidak rumit. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya untuk materi usaha energi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tetap semangat belajar.